Halo semuanya, perkenalkan nama saya Susi. Saya akan mempresentasikan tugas saya dengan judul Stratifikasi Sosial. Simak video ini lebih lanjut lagi. Stratifikasi sosial. Cara yang paling mudah untuk memahami pengertian konsep stratifikasi sosial adalah dengan berpikir membanding-bandingkan kemampuan dan apa yang dimiliki anggota masyarakat yang satu dengan anggota masyarakat yang lainnya. Sadar atau tidak, pada saat Anda mulai membedakan kemampuan antara anggota masyarakat yang satu dengan yang lain, dan mulai menyusun pemilihan-pemilihan masyarakat ke dalam masyarakat, berbagai golongan atau strat itu, sebenarnya Anda mulai sedikit paham tentang hakikat stratifikasi sosial. Ketika Anda menyatakan bahwa si A adalah orang kaya dan sanggup membeli rumah mewah, sementara si B adalah orang miskin yang tidak sanggup membeli rumah mewah, maka sejak itu berarti Anda telah sadar bahwa masyarakat bukanlah sebuah komunitas yang homogen, melainkan merupakan komunitas selalu penuh perbedaan. Bentuk konkret lapisan-lapisan dalam masyarakat tersebut bermacam-macam. Namun pada prinsipnya bentuk-bentuk tersebut dapat diklarifikasikan ke 3 macam kelas, yaitu 1. Kelas yang didasarkan pada faktor ekonomis, 2. Kelas yang didasarkan pada faktor politis, 3. Kelas yang didasari pada jabatan-jabatan tertentu dalam masyarakat. Menurut Suejono Suekanto 1982, di dalam setiap masyarakat, dimanapun selalu dan pasti mempunyai sesuatu yang dihargai. Sesuatu yang dihargai di masyarakat bisa berupa kekayaan, ilmu pengetahuan, status haji, status darah biru, atau keturunan dari keluarga tertentu yang terhormat, atau apapun yang bernilai ekonomis. Permitip A. Sorokin mengemukakan bahwa sistem pelampiasan dalam masyarakat itu merupakan ciri yang tetap dan umum dalam setiap masyarakat yang hidup dengan teratur. Mereka yang memiliki barang atau sesuatu yang berharga dalam jumlah yang banyak akan menduduki lapisan atas, dan sebaliknya mereka yang memiliki dalam jumlah yang relatif sedikit atau bahkan tidak memiliki sama sekali akan dipandang mempunyai kedudukan yang rendah. Lebih lanjut, Sorokin mengemukakan stratifikasi sosial adalah perbedaan penduduk atau masyarakat ke dalam kelas-kelas secara bertingkat, hierarkis. Perwujudannya adalah adanya kelas-kelas tinggi dan kelas yang lebih rendah. Pengertian stratifikasi sosial atau yang disebut dengan social stratification pada hakikatnya berbeda dengan konsep ketidaksamaan sosial, social inequality, di dalam buku Sanderson 1993 halaman 145 sampai dengan 146. Ketidaksamaan sosial umumnya lebih berkaitan dengan adanya perbedaan derajat dalam pengaruh atau prestige sosial antara individu dalam suatu masyarakat tertentu. Dua ciri penting yang menandai ketidaksamaan sosial, yaitu ketidaksamaan sosial hanya mengenai perbedaan prestige atau pengaruh antara individu satu terhadap individu lainnya. Jadi, ketidaksamaan sosial bukan berkenan dengan derajat kekuasaan atau kekayaan. Kesamaan sosial ada dalam menjadi masyarakat yang relatif homogen. Kedua, ketidaksamaan sosial mengimplikasi ketidaksamaan antara individu, bukan antar kelompok yang berlainan. Secara rinci, ada 3 aspek yang merupakan karakteristik stratifikasi sosial, yaitu 1. Perbedaan dalam kemampuan dalam atau kesanggupan anggota masyarakat yang menduduki status tinggi tentu memiliki kesanggupan dan kemampuan yang lebih besar dibanding anggota masyarakat yang di bawahnya. Contoh perbedaan dengan pegawai negeri golong 4 yang kebanyakan mampu membeli mobil akibat keterbatasan gaji yang diperolehnya. Seorang pegawai negeri golong 1 dan 2 tentu hanya akan sanggup membeli sepeda atau sepeda motor saja. 2. Perbedaan dalam gaya hidup, lifestyle. Seorang direktur sebuah perusahaan selalu dituntut selalu berpakaian rapi. Mereka biasanya melengkapi atribut penampilannya dengan aksesoris-aksesoris untuk menunjang kemantapan penampilan, seperti memakai dasi, bersepatu mahal, berolahraga tenis atau golf, memakai pakaian merek terkenal, dan perlengkapan-perlengkapan lain yang sesuai dengan statusnya. Si Kreng, direktur perusahaan besar
yang berpakaian kumal besar kemungkinan akan menjadi pengunjingan. Sebaliknya, seorang bawahan yang berperilaku seolah-olah direktur tentu juga akan menjadi bahan cemoohan. 3. Perbedaan dan akses dalam memanfaatkan sumber daya. Seseorang yang menduduki jabatan tinggi biasanya akan semakin banyak hak dan fasilitas yang diperolehnya. Sementara itu, seseorang yang tidak menduduki jabatan strategis apapun tentu hak dan fasilitas yang menipu dihikmati akan semakin kecil. Seorang kepala bagian, misalnya selain bergaji besar dan memiliki ruang kerja sendiri, mereka juga berhak untuk memerintah stafnya. Dalam teori sosiologi, unsur-unsur sistem pelapisan sosial dalam masyarakat adalah 1. Kedudukan, status. Seringkali dibedakan dengan kedudukan sosial status. Kedudukan adalah bagian tempat atau pasis seseorang dalam suatu kelompok sosial, sehubungan dengan orang lain dalam kelompok tersebut, atau tempat suatu kelompok senabungan dengan kelompok-kelompok lain di dalam kelompok yang lebih besar lagi. 2. Peran, role, merupakan aspek yang dinamis dari kedudukan status. Artinya, seseorang telah menjalankan hak-hak dan kewajiban-kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka orang tersebut telah melaksanakan suatu peran. Keduanya dapat dipisahkan karena satu dengan yang lain saling bergantung. Artinya, tidak ada peran tanpa status dan tidak ada status tanpa peran. Sedangkan peran lebih banyak menunjang pada fungsi. Artinya, seseorang menduduki suatu posisi tertentu dalam masyarakat dan menjalankan suatu peran. Suatu peran paling sedikit mencakup 3 hal, yaitu 1. Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau cepat seseorang dalam masyarakat. 2. Peran adalah suatu konsep apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat. 3. Peran dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan atau materi yang kurang memuaskan. Saya mohon maaf. Terima kasih.